Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan membahas materi kelas 7 tentang bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Seperti pada garis bilangan, di mana semakin ke kiri akan memiliki nilai yang semakin kecil, sedangkan jika semakin ke kanan akan memiliki nilai yang semakin besar. Sehingga dapat dituliskan misalnya minus 3 titik-titik dengan minus 2. Berarti karena minus 3 lebih berada di sebelah kiri daripada minus 2, sehingga minus 3 lebih kecil daripada minus 2. Contoh lainnya 0,1, di mana 0 berkiri dari 1 sehingga 0 lebih kecil daripada 1. 1 titik minus 1. Karena 1 berada di sebelah kanan dari minus 1 sehingga 1 lebih besar dari minus 1. Kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di mana penjumlahan bilangan bulat memiliki 5 sifat. Yang pertama yaitu sifat tertutup, yang mana penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga, seperti A ditambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, sifat komutatif. Hasil penjumlahan bilangan bulat selalu sama walaupun letak bilangannya ditukar. Misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian yang ketiga, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Dapat dituliskan dalam kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kemudian yang keempat, memiliki inverse. Maksudnya, di mana hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya menghasilkan 0. Seperti A ditambah minus A, karena A memiliki inverse atau lawannya yaitu minus A, jadi A dikurang A sama dengan 0. Kemudian yang kelima, memiliki identitas, di mana jika bilangan bulat, suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Seperti A ditambah 0 sama saja dengan 0 ditambah A menghasilkan A. Kemudian pengurangan bilangan bulat. Di sini ada beberapa hal yang perlu diingat agar dapat mudah dipahami, yaitu minus berarti utang dan plus berarti uang. Dan jika seperti B dikurang dalam kurung minus A sama dengan B ditambah A, agar dapat mudah dipahami. Jadi ini anggap aja langsung diluluskan seperti ini, berarti jadi plus kan. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 5 dikurang 3, kita memiliki uang 1.000, kemudian kita memiliki utang 3.000, sehingga uang kita sisa 2.000 kan. Kemudian yang kedua, kita memiliki uang sebanyak 4.000, kemudian kita memiliki utang sebanyak 8.000, sehingga kita masih memiliki utang 4.000. Kemudian yang ketiga, kita memiliki utang sebanyak 5, kemudian kita mempunyai lagi utang sebanyak 4, jadi utang kita malah semakin banyak. Jadi dijumlahkan 5 ditambah 4 berarti utang kita jadi 9. Kemudian yang terakhir itu dia ada minus 2, kemudian ada yang seperti ini,
Jadi ini dapat diluruskan saja jadi plus. Di utang kita ada 2. Kemudian karena ini penjumlahan, jadi uang kita ada 3 sehingga uang kita masih sisa 1. Selanjutnya ada perkalian bilangan bulat. Perkalian merupakan suatu operasi penjumlahan secara berulang, di mana N dikali A sama dengan A ditambah A sampai dengan sebanyak N. Dalam perkalian bilangan bulat ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu jika positif dikali dengan positif menghasilkan positif. Jika negatif dikali dengan negatif menghasilkan positif. Positif dikalikan negatif sama dengan negatif, dan negatif dikalikan dengan positif menghasilkan negatif. Jadi dapat dilihat jika dia sama-sama positif atau sama-sama negatif menghasilkan nilai yang positif. Tapi jika dia berbeda seperti positif, negatif, negatif, positif, dia akan menghasilkan negatif. Contohnya ini. Yang pertama, 4 dikalikan dengan 3. Berarti dapat dituliskan bahwa 3 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3 sebanyak 4 kali menghasilkan 12, kan? Kemudian yang kedua, positif dikalikan dengan negatif 2. Berarti hasilnya akan negatif. Jadi dapat dituliskan bahwa minus 2 ditambah minus 2 ditambah minus 2 ditambah minus 2 ditambah minus 2 sama dengan minus 10. Kemudian yang ketiga, negatif dikalikan dengan negatif. Negatif dikalikan dengan negatif menghasilkan positif. Jadi ini sama saja jika 4 dikalikan 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Kemudian yang terakhir, minus 6 dikali 3, dimana minus dikali positif menghasilkan negatif, sehingga dapat dituliskan minus 6 ditambah minus 6 ditambah minus sama dengan. Selanjutnya pembagian bilangan bulat, di mana pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi jika A dibagi dengan B sama dengan C, sama saja dengan A sama dengan B dikali dengan C. Untuk nilai B atau penyebut tidak boleh sama dengan 0. Untuk pembagian sama saja dengan perkalian jika dia memiliki tanda yang sama menghasilkan hasil yang positif, jika mempunyai tanda yang berbeda menghasilkan hasil yang negatif. Kemudian selanjutnya hitung campuran. Untuk operasi hitung campuran, yang paling didahulukan yang pertama operasi yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung dikerjakan, kemudian perkalian dan pembagian dikerjakan mulai dari sebelah kiri, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari sebelah kiri. Oke, selanjutnya contoh soal. Di nomor 1, hasil dari dalam kurung 15 ditambah 1 dibagi dengan 4 ditambah dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Jadi yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam kurung. 15 ditambah 1 sama dengan 16 dibagi dengan 4 ditambah dengan minus 2 dikali negatif 2.
Setelah itu, setelah yang dalam kurung dikerjakan, perkalian dan pembagian dari sebelah kiri, dari sebelah sini. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4, ditambah minus 2, negatif 2 dikali dengan negatif 2. Karena sama-sama negatif, berarti menghasilkan positif. 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Kemudian baru penjumlahan atau pengurangan yang dikerjakan. 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. Kemudian soal yang kedua, 12 dibagi 2 dikurang 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 2. Berarti yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. 12 dibagi 2 dikurang 3. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian pembagian dan perkalian dari sebelah kiri. 12 dibagi 2 sama dengan 6, dikurang 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya. Yang pertama, jika A memiliki nilai minus 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan minus 2, maka nilai dari A dikali dengan dalam kurung B dikurang C ditambah A dikali dengan dalam kurung A ditambah C adalah A dikali B dikurang C ditambah A dikali dalam kurung A ditambah C. A memiliki nilai minus 3, berarti minus 3 dikali dalam kurung B 2 dikurang minus 2 ditambah A minus 3 dikali dalam kurung A minus 3 ditambah dengan C minus 2. Sama dengan yang pertama, kita kerjakan ini dalam kurung terlebih dahulu. Minus 3 dikali dalam kurung kan, jadi minus bertemu minus, jadi kita garis, jadi dia menjadi ditambah 2 ditambah 2 ditambah dengan negatif 3, jadi 2 ditambah 2 kan 4. Misalnya dia punya uang 4, kemudian dia ada utang 3, jadi sisa 1 dikali dengan minus 3 ditambah dengan negatif 2. Jadi karena utangnya 3 ditambah utangnya lagi 2, jadi utangnya 5. Kemudian sisa perkalian, jadi dikerjakan dari sebelah kiri. Negatif 3 dikali 1, jadi negatif 3 dikali negatif 5. Kemudian karena negatif dikali dengan negatif hingga menghasilkan positif, sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian yang kedua, suhu udara di dalam rumah yaitu 12 derajat Celcius, sedangkan suhu udara di luar rumah yaitu 17 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di dalam rumah. Pertanyaannya, suhu udara di luar rumah adalah, berarti dapat dituliskan bahwa suhu udara di dalam rumah 12 derajat Celcius dikurang dengan 17 suhu di luar karena lebih rendah, dikurang dengan 17 derajat Celcius. 12 dikurang dengan 17, anggap saja minus 17 ini merupakan utang kita dan 12 adalah uang kita. Jadi
Kalau uang kita 12 dan kita punya utang 17, berarti kita masih memiliki utang sebanyak 5. Kemudian ditulis derajat Celcius.